Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa yang budiman, kita lanjutkan kajian berikutnya. Pada kali ini kita berbicara tentang tujuan hidup manusia. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Yang kata ibadah diterjemahkan dari kalimat liya'buduni. Kata abdun seakar dengan kata na'budun, yang artinya kami menyembah. Dalam Al-Quran surah Al-Fatihah kita diingatkan wajib 17 kali sehari semalam dengan kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Engkaulah kami menyembah dan kepada Engkaulah kami minta pertolongan. Pemirsa yang budiman, dari kalimat itu dapat kita jadikan sebagai tuntunan dan acuan bahwa manusia wajib dalam hidup ini bernilai ibadah segala rangkaian kehidupannya. Maka dari itu agama mengajarkan kepada kita ibadah itu ada dua. Ada yang disebut dengan ibadah dalam bentuk khassah, itulah yang disebut dengan ibadah mahdhah. Yang kedua yang disebut dengan ibadah dalam bentuk umum, yang dikenal dengan ibadah ghairu mahdah. Sekarang kita berbicara tentang masalah ibadah mahdhah. Ibadah dalam artian bahwa kita wajib melakukannya menurut tuntunan. Maka dalam hal ini kita merujuk kepada hadis Rasulullah. Ada 5 hal yang wajib kita lakukan dalam bentuk ibadah kepada Allah dalam bentuk ibadah mahdhah, yaitu yang pertama adalah syahadatu an la ilaha illallah. Wajib mengakui bahwa Allah sebagai Tuhan, wa anna Muhammadar Rasulullah, Muhammad sebagai Rasul Allah. Yang kedua adalah tuqimus shalah, mendirikan salat. Salat adalah hubungan dengan Allah, dengan penciptanya. Maka orang yang tidak salat, maka dia tidak dikatakan menyembah Allah atau menghambakan diri kepada Allah. Karena asal itu disebut dengan ad-du'a. Orang yang berdoa itu adalah orang yang butuh bantuan. Maka orang yang tidak salat, orang yang tidak butuh bantuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga adalah wa'atuz zakah, membayar zakat. Karena zakat pada intinya adalah melambangkan bahwa dia harus saling tolong menolong dalam hidup. Karena pada prinsipnya tanpa kita menolong pun Allah bisa menyelamatkan makhluknya. Namun bagaimana kita membuktikan bahwa ini adalah sebagai ibadah kepada Allah, kita mengamalkan
apa yang diperintah Allah untuk melakukan saling tolong menolong. Yang keempat adalah watasumu Ramadan, mempuasakan Ramadan, karena pada intinya Ramadan adalah mendidik manusia agar mengerti hidup, bahwa kita butuh pertolongan Allah. Kalau tidak dibantu oleh Allah, kita akan lemah. Sebagai bukti, kita diatur saja untuk membatasi masa makan dan minum, hanya berapa jam saja kita merasa lemah dalam hidup ini. Kelemahan itulah yang mengingatkan kita untuk beribadah kepada Allah. Yang terakhir adalah wahijjul bait, membayar atau menunaikan ibadah mengunjungi Mekah Al-Mukarramah untuk melakukan haji. Karena haji adalah melambangkan sebagai bukti bahwa kita berlepas diri dari ketergantungan kepada apapun. Karena di dalam melaksanakan haji banyak yang kita harus perjuangkan, di antaranya meninggalkan keluarga, menyediakan waktu, memberikan tenaga, dan terakhir yang sangat penting adalah harus mengeluarkan pembiayaan. Itu dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dapat melakukannya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.